Nah, baik, sekarang kita lanjutkan bagian yang C-nya, yaitu ketidakpastian relatif. Nah, ketidakpastian relatif itu ada beberapa jenis, yaitu maksudnya beberapa syaratnya, banyaknya angka penting yang dilaporkan. Kemudian, rumus ketidakpastian relatif itu adalah delta X per X ya. Delta X per X dikali 100%. Kemudian aturannya itu kalau 10% dia adalah 2AP, kalau dia 1% 3AP dan 0,1 adalah 4AP. Ini kayaknya seharusnya dimasukkan ke dalam contoh yang tadi itu ya, yang materi kita sebelumnya, tapi nggak apa-apa. Jadi di sini adalah penjelasannya. Nah, kemudian, nah contohnya gini, ada sebuah alat ukur, jadi ini alat ukurnya tuh berarti pengukurannya tuh hanya pengukuran satu kali ya. Nah, kalau misalnya katanya, ini kan ini namanya apa? Mikrometer sekrup kan? Mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup. Nah, ini kita ngukurnya itu berarti apa namanya hasil pengukurannya itu kan, jadi yang ditanya tentukan ketidakpastian relatif. Jadi pengukurannya itu kita baca pakai rumus apa? Mikrometer sekrup SU ditambah SN dikali 0,01. Satuannya adalah milimeter ya. Nah, SU-nya adalah 3,5. Ini kan 0,5 ini kan. 3 tambah 0,5 berarti 3,5 ditambah. Nah, SN-nya berarti di sini adalah yang di sini tuh 25, berapa ini? 25, 26, 27 ya. Berarti 27 kali 0,01 mm. Berarti jadinya 3,5 ditambah 0,27. Sama dengan, kalau kita jumlahkan itu jadinya 3,75 ya. 3,75 satuannya adalah milimeter. Nah, untuk mencari ketidakpastian relatifnya, kita cari dulu delta X ya. Kita batasin ini. Delta X. Nah, delta X itu kan datangnya adalah dari setengah dari NST ya. Nah, berarti setengah NST mikrometer sekrup itu kan kita tahu 0,01 mm. Berarti ini jadinya 0,005 mm. Nah, berarti kalau misalnya kita menuliskan ketidakpastian relatifnya, itu adalah ketidakpastian relatifnya itu adalah sama dengan delta X. Tadi kan rumusnya delta X per X dikali 100% ya. Berarti delta X-nya itu kan kita udah dapat 0,005 dibagi dengan X-nya adalah 3,75 dikali 100%. Nah, ini tinggal kita cari hasilnya adalah, ini dapatnya adalah 0,13% ya. Nah, ini kalau kita bulatkan 13% itu kan berarti ada berapa AP tadi? Ada 4 AP ya, kalau 0,13%. Berarti ini kan kalau kita bulatkan itu bisa menjadi 0,1% ya. 0,1% itu berarti ada 4 AP kan di syaratnya tadi. Nah, pengukuran kita ini kan 3 AP, berarti nanti kita tambahin di belakangnya 0, 1 ya. Jadinya kita nuliskannya itu adalah, jadi secara umum kita menuliskan dari ininya ini, pengukurannya ini adalah kan delta X, delta X, X. Jadi X plus minus delta X, ya kan? Berarti ini sama dengan, berarti 3,750 plus minus dari, berarti ketidakpastian apanya, delta X-nya itu adalah 0,005. Satuannya adalah milimeter. Oke, jadi inilah apa namanya tuh, ketidakpastian relatifnya sekitar 0,13%. Paham ya adik-adik? Kalau misalnya adik-adik punya pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Untuk lebih pahamnya, silakan mengerjakan latihan di slide berikut ini. Nah,
Prinsipnya sama ya dengan cara di atas, silahkan dikerjakan, kemudian nanti dibuat di buku catatannya, nanti boleh dikomen berapa hasil yang sudah didapatkan. Nah, caranya masih ingat ya, cara membaca mikrometer sekrup. Nah, kalau lupa, lihat catatannya yang sebelumnya lagi, oke? Atau materi kita sebelumnya, karena kita udah bahas semuanya cara mengukur dari mikrometer sekrup. Nah, untuk adik-adik yang ingin melanjutkan belajarnya, silakan klik video berikut ini. Nah, ini adalah lanjutan video dari pembelajaran kita. Oke?